Ya. Ah, lamaan. Kamu kelas 11 itu kelas 10. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, alladzi lam yadhkar ismuhu ta'ziman wa ta'riman. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Bahkan ketika kita lupa kepada Allah, Allah tidak pernah lupa memberikan rezekinya kepada kita semua. Salawat berbingkai salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, nabinya para umat yang selalu taat pada syariat, yang insya Allah memberikan kita syafaat kelak di akhirat. Ialah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak arif. Perkenalkanlah, nama saya Adrianti. Saya dari sekolah SMK PGRI 2 Cibinong. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang dirilis menjadi sebuah tema, yakni pentingnya menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Makanya kita tanamkan niat yang kuat dalam hati kita. Apa niatnya dalam kitab Ta'lim Muta'alim? Ada 4 niat dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Agar lebih mudah dihafal, mari kita syairkan bersama-sama. Saya niat mencari ilmu dengan niat 4 perkara. Satu niat karena Allah, untuk mencari ridhanya Allah. Yang kedua, menghilangkan kebodohan diri saya agar menjadi selamat, selamat dunia akhirat. 3, bila sudah dapat ilmu, niat akan diamalkan pada diri sendiri dan juga teman-teman. Keempatnya, saya niat menghidupkan agama Allah yang
dirahmati Allah, dahulu di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam, beliau pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah. Hai Sulaiman, kamu hendak memilih yang mana? Antara ilmu, harta, atau kekuasaan? Nabi Sulaiman pun lebih memilih ilmu dibandingkan harta dan kekuasaannya. Ada yang tahu nggak nih, kenapa sih Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu? Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan kerajaan, harta yang berlimpah. Tetapi dengan kekuasaan tersebut tidak menjadikan Nabi Sulaiman raja yang sombong sebab ilmunya. Dari kisah tersebut bisa kita ambil bahwa begitu pentingnya menuntut ilmu, karena dengan ilmulah kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak bahagia di dunia saja, melainkan Allah tinggikan derajat orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Tadi niat di awal kita, niat yang pertama kita yaitu untuk mencari ridhonya Allah. Makanya ketika kita menuntut ilmu, niatkan dalam hati kita untuk menghidupkan agama Allah. Yang kedua, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita semua. Jika kita sudah mempunyai ilmu, maka selanjutnya niat untuk diamalkan. Diamalkan bagi dirinya sendiri maupun untuk banyak orang. Yang keempat, niat untuk menghidupkan agama Allah. Makanya ketika kita menuntut ilmu, kita niatkan dalam hati kita untuk menghidupkan agama Allah. Coba kalau misalkan masjid kosong, pesantren kosong, majelis taklim kosong, siapa yang mau menghidupkan agama Allah kalau bukan kita para pemuda atau pemudi di akhir zaman? Kita ini hidup di akhir zaman, banyak rintangannya, banyak ujiannya. Kalau udah tahu banyak rintangannya, banyak ujiannya, apakah kita mau terbawa oleh duniawi? Tentu tidak. Kita itu harus mempunyai pegangannya. Apa pegangan kita? Yaitu para alim ulama yang bisa membimbing kita untuk taat kepada Allah. Maka pergunakanlah masa muda kita untuk taat kepada Allah. Karena pemuda yang taat jauh lebih dihargai dibanding ketika sudah tua baru taat. Begitu cintanya Allah kepada pemuda yang taat. Mari kita ukir sebuah kisah yang indah di masa muda kita, untuk kita syukuri dengan ketaatan di masa tua kita. Imam Syafi'i mengatakan, bila kau tak mau menahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan pahitnya kebodohan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kelebihan datangnya dari Allah, Rasul, dan Guru. Rabbu ma hadha ma qaddamnahu baina ladaykum in wajadtu minni khata'ati wal ghalatati arju minkumul afwa wal maghfirah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu